Halo Sobat Eksis, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Kak Agung. Hari ini di video yang teman-teman tonton sekarang ini, saya akan membahas soal TO UTBK Bahasa Inggris TO 10 ya. Sebelum kita ke soal, kita lihat dulu sekilas teksnya. Nah, ini dia teksnya, sudah saya masukin di slide ya. Terdiri dari 1, 2, 3, 4 paragraf. Untuk nanti kita menjawab pertanyaan nomor 13 sampai 15 ya. Ada 3 soal nanti yang saya kasih dari soal TO10 ini. Nah, inti dari teksnya udah saya tandain di sini ya. Kita cukup eh lihat di kalimat ini aja ya. Kalimat yang paling awal, yang paling ujung, di sini saya tandain merah. Are organically grown foods the best choice? Katanya gitu ya. Karena pada intinya teks ini cuma ngebahas pro kontra gitu ya. Pro kontra apakah makanan yang organik itu adalah pilihan yang terbaik ya. Nanti detailnya bisa teman-teman baca lagi ya sambil di post videonya. Itu sekilas ya untuk teksnya yang nanti kita akan pakai ya untuk menjawab soal nomor 13 sampai 15 ya. Oke, itu dia teksnya. Lanjut yang berikutnya kita langsung ke soal ya nomor 13. Pertanyaannya seperti ini. The welcome development is an increase in titik-titik-titik ya. Nah, kalau tadi udah baca teksnya secara lengkap ya dari awal sampai akhir, nanti teman-teman akan menemukan kata ini nih yang saya tanda ini. Welcome development ya. Kata ini adanya di paragraf yang kedua ya. Jadi untuk konsep excellent-nya nih saya masukin ke jenis pertanyaan factual information ya. Jadi seperti biasa nanyain informasi faktual atau spesifik dari teks ya, karena memang istilah ini tadi ya atau kata ini memang benar-benar ada di teksnya. Jadi bisa kita bilang ini sifatnya stated ya, memang tercantum ada di situ tuh. Nanti tinggal dicari ya. Di teksnya ini ada. Nah, kutipannya ngambil dari kalimat ini nih ya, yaitu 2 kalimat yang ada di awal paragraf yang kedua nih. Bisa dibaca di sini. The growing interest of consumer in the safely and nutritional ya quality of the typical North American diet is a welcome development. Nah, ini kalimatnya nih ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya bisa dibaca di kalimat berikutnya nih. Sampai sini aja nggak apa-apa nih. However, much of this interest. Nah, jadi udah ketahuan nih ya. Yang mau ditekankan ya mengenai masalah welcome development ini berarti lebih ke masalah interest atau ketertarikan, karena memang di sini ngebahas mengenai ketertarikan gitu ya orang-orang North American ya, terutama ya Amerika Utara itu terhadap ini tadi nih, in food safety and nutritional quality ya of the typical North American diet. Jadi untuk nomor 13 ini bisa kita simpulin jawabannya adalah yang C. Tuh ya, karena yang diomongin mengenai welcome development-nya itu adalah interest-nya, ketertarikan terhadap makanan yang aman tadi atau mungkin yang sifatnya organik ya. Itu sesuai dengan bahasan atau informasi yang tercantum di paragraf yang kedua. Oke, itu dia jawabannya C ya. Berikutnya nomor 14 ya. Kalau nomor 14 ini dia mintanya dari paragraf pertama ya, bisa dilihat di sini according to the first paragraph. Which of the following is true ya, nih saya akan tandain kata true-nya nih ya. Jadi dicari yang benar gitu ya, statement-nya ya. Cuma di sini mintanya dari poin yang spesifik ya, yaitu mengenai istilah organic food ya atau makanan organik tadi itu yang memang tadi disebutkan di paragraf pertama ya. Nah, untuk nomor 14 ini masih sama seperti nomor sebelumnya, nomor 13, masih nanyain tentang informasi faktual ya dari teksnya, karena memang organic food istilahnya itu memang stated ya, ada di teksnya, jadi tinggal kita cari ya, baca ulang lagi teksnya, balik lagi ke slide yang pertama tadi yang lengkap ya. Nah, di sini udah saya kutip juga ya untuk ngejawab nomor 14. Nah, saya ngutipnya sama ya kayak yang di awal tadi, saya ngutip di bagian awalnya nih yang katanya are organically grown food the best choice ya, apakah memang makanan organik itu adalah pilihan yang tepat gitu ya, yang benar. Dan secara spesifik lagi ya, nanti bisa dilihat di sini nih yang dibahas di sini tuh lebih kepada istilahnya nih ya, bisa dibaca mulai dari kalimat ini nih, advocated of organic foods, a term whose meaning varies greatly katanya
frequently proclaims that such product are safer and more nutritious than others. Ya. Jadi kalau untuk nomor 14 ini lebih tepatnya kita memilih jawaban yang C, ya. Karena di sini yang betul adalah untuk masalah atau istilah organic food tadi di sini dibilang it has no fixed meaning. Jadi belum ada makna yang pasti ya untuk istilah organic food ya. Karena kita bisa lihat sendiri di sini ada ya a term whose meaning varies greatly. Jadi maknanya itu masih bervariasi, bermacam-macam ya. Jadi belum bisa disimpulkan secara pasti ya. Jadi itu yang benar ya mengenai organic foods ya sesuai dengan kutipan yang ada di paragraf pertama nih ya. Jadi tinggal dibaca aja ya kalimat ini, nanti bisa deh kita nyimpulin jawabannya yang C ini. It has no fixed meaning ya. Itu untuk nomor 14. Oke, satu lagi terakhir untuk nomor 15. Nanti silakan teman-teman jawab ya. Pertanyaannya sudah saya tandain ya, menanyakan kesimpulan tersirat ya. Ini masuk kategori inference question ya. Implicit karena di sini menggunakan kata implies ya. Silakan dibaca ya sesuai dengan teksnya, nanti teman-teman jawab di kolom komentar. Oke ya, itu nomor 15. Oke, sekian video pembahasan soalnya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.